hukum puasa Ramadan dan hukum meninggalkannya. Kita juga sudah pelajari hal ini bahwa hukum berpuasa Ramadan adalah wajib. Hukum berpuasa Ramadan adalah wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam dua ayat, surat Al-Baqarah ayat 183, surat Al-Baqarah ayat 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, dituliskan atas kalian berpuasa. Maksudnya diwajibkan sebagaimana dituliskan atas orang-orang sebelum kalian. Maksudnya diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ini dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya puasa Ramadan. Dan adapun yang berkaitan dengan hukum meninggalkan puasa Ramadan, maka jika meninggalkan puasa Ramadan karena mengingkari kewajiban puasa Ramadan, kita sudah sebutkan bahwa ini adalah kafir, keluar dari agama Islam meskipun dia berpuasa. Kalau ditanya apa hukum puasa Ramadan, dia katakan tidak wajib, maka ini hukumnya kafir. Tapi Ustaz, yang buka-buka puasa Ramadan saat bulan puasa itu, apakah mereka mengingkari? Tidak. Mereka tidak mengingkari, cuma malas saja puasa. Warung-warung sakadup tuh malas saja puasa. Ya, tidak mengingkari. Kalau sampai mengingkari, maka berarti kafir. Baik, lalu bagaimana orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja karena malas dan karena meremehkan? Maka jawabannya, dia telah melaksanakan perbuatan dosa besar. Dia melaksanakan perbuatan dosa besar dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Dan saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan tidak ada qadha atasnya, tetapi dia bertaubat pada hari-hari yang dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada qadha atasnya. Nah, kenapa? Karena puasa Ramadan ada waktunya yang tidak boleh dikerjakan kecuali pada waktu tersebut. Apabila dikerjakan di luar waktu Ramadan, maka berarti dia mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan. Yang sesuatu yang tidak disyariatkan berarti itu adalah perbuatan bid'ah. Taib. Kemudian nomor 7, penetapan awal dan akhir Ramadan. Kita sebutkan bahwa penetapan awal dan akhir Ramadan ada 2 yang sudah kita pelajari. Yang pertama dengan ru'yah hilal, yang kedua dengan menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Atau menyempurnakan jumlah bilangan bulan Ramadan menjadi 30 hari untuk bulan Syawal. 2 ini saja yang merupakan syariat Rasulullah SAW. Dan ini berdasarkan ijma'. Maka kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa menentukan bulan Ramadan selain dengan 2 cara ini, yaitu ru'yat hilal dan menyempurnakan bulan menjadi 30 hari, kalau seandainya tidak terlihat hilal, maka ini adalah perbuatan mengada-ngada menyelisihi ijma' kaum muslimin. Menyelisihi ijma' kaum muslimin. Taib. Sekarang kita masuk kepada hal yang baru, yaitu nomor 8. Golongan yang diberi keringanan tidak berpuasa. Golongan yang diberi keringanan tidak berpuasa. Taib. Yang pertama adalah sakit. Di dalam perkara sakit ini ada berbagai macam pembahasan. Yang pertama yaitu hukum berbuka puasa bagi orang yang sakit. Jawabannya adalah boleh. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa dari kalian sakit atau bepergian, maka dia mengqadha di lain hari jika tidak berpuasa. Maka dia mengqadha di lain hari jika tidak berpuasa.
Dan ini juga berdasarkan ijma' dinukil oleh para ulama. Di antaranya Ibnu Hazm menukilkan dalam kitab Maratibul Ijma', wattafaqu ala anna man adhahu al-marad ala anna man adhahu al-marad wa dha'ufa an as-shaum falahu an yuftir. Dan para ulama bersepakat bahwa siapa yang rasa sakitnya menyulitkannya dan lemah untuk berpuasa, boleh baginya untuk berbuka. Lemah untuk berpuasa, maka boleh baginya untuk berbuka. Ini permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua atau pembahasan yang kedua dalam perihal sakit ini. Batasan sakit yang diperbolehkan berbuka. Apa batasan sakit yang diperbolehkan berbuka? Maka batasannya adalah sakit yang jika berpuasa bertambah sakitnya. Itu batasannya. Sakit yang jika berpuasa bertambah sakitnya, atau sakit yang menyulitkannya untuk berpuasa. Sakit yang menyulitkannya untuk berpuasa. Maka boleh dia berbuka. Hal ini berdasarkan pendapat jumhur, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama rahimahumullahu ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Jami' Ahkamil Quran, Tafsir Al-Qurtubi, wa qala jumhurun minal ulama, kebanyakan para ulama berkata, idza kana bihi maradun yu'limuh, jika ia memiliki rasa sakit yang menyakitinya, wa yu'dhi, dan mengganggunya, au yakhafu tamadiyahu, atau dia khawatir berlanjut lagi sakitnya, au yakhafu tazayyudahu, atau dia khawatir bertambah lagi sakitnya, sahhalahul fitr, maka boleh baginya untuk berbuka. Itu batasannya. Baik. Permasalahan selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana kalau seandainya sakitnya itu jika dia berpuasa malah membahayakannya. Kalau tadi cuma menyulitkan, mengganggu, melemahkan. Ini membahayakannya sampai mungkin kepada nyawanya. Maka jawabannya adalah berbuka hukumnya wajib. Kalau ada orang sakit yang sakitnya itu membahayakannya, membuat dia cacat, membuat nyawanya hilang, maka haram berpuasa, wajib berbuka. Paham ya? Itu bedanya yang dengan pertama yang tadi. Kalau yang pertama tadi cuma menyulitkannya, menyakitinya, maka dia boleh berbuka, tetapi dia mengqadha di lain hari. Kalau ini, ya, dia haram berpuasa, wajib berbuka. Dan ini adalah mazhab jumhur, mazhab para ulama, mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, dan juga sebagian ulama mazhab Hambali. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sisi pendalilan dari ayat ini bahwa ayat ini melarang secara umum pembunuhan terhadap diri. Maka berpuasa yang menghasilkan bahaya, kehancuran diri diharamkan. Ya, diharamkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang dalam kasus Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau junub di pagi hari. Kemudian hari itu sangat dingin. Kalau seandainya dia mandi, dia bisa mati saking dinginnya. Maka pada saat itu dia boleh, meskipun junub, dia tidak mandi junub. Dia hanya bertayamum. Kenapa? Menyelamatkan nyawanya. Dari sini terdapat pelajaran innad din yusr. Agama itu mudah. Ya, kalau memang sulit untuk berpuasa, bahkan bukan hanya sulit, membahayakan, bisa mematikan dia, maka haram berpuasa. Tidak boleh dia berpuasa. Tidak boleh memaksanya. Baik. Lalu Ustaz, dan juga dalil yang lain, surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah jerumuskan tangan kalian dengan tangan kalian kepada kebinasaan. Enggak boleh.
Kita menjerumuskan diri kita dengan tangan kita kepada kebinasan. Taib. Permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan sakit adalah bagaimana kalau sakitnya ringan. Sakit ringan itu bagaimana? Sakit yang kalau sedang berpuasa tidak terasa puasanya. Tidak juga menyakitinya saat berpuasa, apalagi sampai membahayakannya tidak sama sekali. Hanya sekedar sakit kepala, ya, hanya sekedar sakit gigi misalkan, hanya sekedar sakit panu misalnya, nah, ya, hanya sekedar sakit-sakit biasa, ya, marap dingin, tidak terlalu berat sakitnya, ya, maka pada saat itu la yahillu lahu an yuftir, tidak halal baginya untuk berbuka. Tidak halal baginya untuk berbuka. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kenapa? Jawabannya adalah li'annal maridha lam yata'allam bis-shaum. Karena yang berpuasa pada saat itu tidak merasa sakit dengan puasanya. Ya, tidak merasa sakit dengan puasanya. Taib. Ini permasalahan yang berkaitan dengan sakit. Tapi permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan sakit juga. Apa yang wajib dilakukan kalau orang yang sakit lalu diharapkan kesembuhannya, lalu dia tidak berpuasa? Apa yang harus dia lakukan di kemudian hari? Maka jawabannya adalah wajib mengqadha hari-hari yang dia tidak berpuasa selama sakitnya. Jika berbuka orang yang sakit dan sakitnya diharapkan kesembuhannya, kemudian dia sembuh, maka wajib mengqadha di hari-hari yang dia tidak berpuasa. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 184 tadi. Faman kana minkum maridan au ala safar fa'iddah min ayyamin ukhra. Barang siapa dari kalian sakit atau bepergian, maka jika dia berbuka, dia wajib mengqadha di lain hari. Dan ini berdasarkan ijma' dinukilkan oleh para ulama. Di antaranya Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma'. Wattafaqu ala anna man aftara fi safar aw marad fa alaihi qadau ayyami ada ma aftar ma lam ya'ti alaihi ramadhanun ukhra. Nah, perhatikan. Para ulama bersepakat, siapa saja yang berbuka karena di dalam safarnya tidak berpuasa atau saat sakitnya, maka wajib mengqadha sejumlah hari-hari dia tidak berpuasa sebelum datang Ramadan selanjutnya. Sejumlah hari-hari dia tidak berpuasa sebelum datang Ramadan selanjutnya. Taib. Ini kalau seandainya sakitnya bisa sembuh. Nah, permasalahan selanjutnya, kalau seandainya dia tidak berpuasa pada sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. Bukan tidak diharapkan ya, sulit diharapkan kesembuhannya. Seperti sakit menahun, sakit kronis, sulit diharapkan kesembuhannya. Bagaimana orang seperti ini? Maka jika berbuka orang yang mempunyai sakit dan sulit diharapkan kesembuhannya, seperti sakit yang kronis, sakit terus-menerus, menahun, tidak pernah sembuh-sembuh, maka dia boleh tidak berpuasa dan dia membayar fidyah. Dia bayar fidyah. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Apa dalilnya? Dalilnya adalah disamakan, dianalogikan, dikiaskan dengan orang yang sudah tua dan perempuan yang sudah tua renta. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Fidyah itu seapa? Yaitu 1 hari dia tidak berpuasa, dia bayar 1 bungkus nasi kenyang. Jadi kalau orang makan 1 bungkus nasi itu kenyang. 1 kali makan kenyang, itu namanya fidyah. Itu kalau hitungan kita sekarang, 1 kali makan kenyang. Ustaz, kalau pakai beras bagaimana? Pakai beras adalah 3 mud. Atau 1 mud. Ya, 1 mud. Ya, ini
ini 1 mud, ya, 1,5 mud, 1,5 mud. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya adalah, ya, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, yaitu memberi makan kepada seorang miskin 1 kali makan kenyang, tiga kali enggak, 1 kali makan kenyang. Nah, itu kira-kira 1 mud dari makanan, ya sekitar 750 gram. 750 gram dari makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Taib. Kemudian selanjutnya, permasalahan yang berkaitan dengan sakit juga adalah, yaitu bolehkah orang yang sakit berpuasa? Jawabannya sah puasanya. Sah puasanya dengan mazhab fikih yang 4. Boleh. Dan ini berdasarkan ijma', ya, ijma'. Lalu permasalahan yang lain, jika di pagi hari orang sakit, ya, kemudian di siang hari dia sehat, tapi dari pagi dia sudah puasa, di siang hari dia tetap puasa, maka orang seperti ini tidak berbuka dan tidak wajib, dan wajib baginya untuk menyempurnakan puasanya. Jadi dari pagi dia sudah puasa, tapi dalam keadaan sakit. Kemudian di siang hari dia sehat, wah tambah lagi, berarti dia teruskan puasanya. Ini permasalahan selanjutnya. Permasalahan selanjutnya, kebalikannya, di pagi hari dia sakit tidak puasa, lalu siang hari karena minum obat mungkin sembuh. Nah, apakah sisa harinya ini dia tahan? Tidak makan, tidak minum? Paham ya Mas Malasnya? Taib. Jika ada seorang yang sakit berbuka puasa dari mulai pagi, kemudian hilang sakitnya di tengah hari, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah dia menahan ataukah dia tidak menahan? Pendapat ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari mazhab Hambali, dan ini adalah pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa tidak wajib untuk menahan. Karena dari awal memang sudah tidak puasa, sudah sakit, cuma sembuh saja di siang hari. Tapi jangan mengunjai orang. Ya, di siang hari karena dia sudah sembuh, kemudian dari pagi hari memang dia tidak puasa, maka dia makan tengah orang banyak, enggak boleh. Ya. Pendapat yang kedua adalah mazhab Hanafi dan Hambali, yaitu bahwa wajib menahan. Kenapa demikian? Karena ketika dia sudah sehat, dia berarti menjadi ahli wajib lagi Ramadannya. Tapi dijawab oleh pendapat yang pertama bahwa toh nanti dia qadha juga di lain hari. Sudah cukup qadhanya di lain hari. Jadi tidak wajib dia untuk menahan. Sama seperti orang yang safar. Di pagi hari safar dan dia tidak puasa. Sampai ke rumah siang hari. Sampai ke rumah di siang hari. Dalam keadaan tidak berpuasa. Apakah dia sekarang menahan atau tidak menahan? Jawabannya tidak menahan. Artinya boleh makan, boleh minum. Ya. Nah. Taib. Kemudian permasalahan selanjutnya, para ikhwan dirahmati oleh Allah. Itu adalah golongan yang pertama yang diberikan keringanan tidak berpuasa, itu pertama orang sakit dengan segala macam pembahasan permasalahan fikih di dalamnya. Sekarang orang yang kedua yang diberi keringanan tidak berpuasa, yaitu musafir. Di dalam permasalahan ini terdapat berbagai macam permasalahan fikih. Yang pertama, hukum berbukanya orang musafir, hukum tidak berpuasanya orang musafir. Maka jawabannya diperbolehkan bagi orang yang bepergian untuk
tidak berpuasa. Diperbolehkan orang yang bepergian untuk tidak berpuasa. Dan ini berdasarkan pendapat mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Mughni, lil musafir an yuftiru fi Ramadan wa ghairihi bidalalatil kitab wa sunnati wal ijma'. Orang yang bepergian boleh untuk berbuka di dalam bulan Ramadan dan juga di dalam bulan yang lain berdasarkan dalil dari Al-Quran dan sunnah serta ijma'. Jadi boleh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu bahwa innallaha wada'a 'anil musafiri as-shaum wa syatras salat. Allah membebaskan puasa atas orang yang bepergian dan juga membebaskan setengah sholat atas orang yang bepergian. Setengah sholat itu maksudnya kalau sholatnya 4 rakaat boleh 2, zuhur, asar, isya, itu maksudnya. Nah, berarti boleh bagi orang yang bepergian untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Taib. Kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan musafir juga, hukum puasanya orang yang musafir yang tidak menyulitkan puasanya. Jadi dia musafir tapi tidak sulit puasanya. Tidak terganggu puasanya, tidak merasa sulit dengan puasa. Sama seperti orang pergi dari Banjarmasin naik pesawat ke Jakarta, kemudian tidak capek dia. Cuma 1 jam 40 menit, tidak capek. Ya. Apa hukumnya dia berpuasa? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Jika puasa tidak menyulitkan orang yang bersafar, dia berpuasa atau tidak berpuasa sama saja, aman. Tidak sulit, tidak capek, tidak berat. Maka terjadi khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama yaitu berpuasa lebih afdal. Jadi pian milih boleh puasa atau tidak. Maka pendapat yang pertama puasa lebih afdal. Lebih baik, lebih utama. Dan ini adalah pendapat jumhur. Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Dan dipilih oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan dalilnya secara umum adalah surah Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah kalian, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Nah, kemudian dalil yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW pernah berpuasa saat safar. Berarti boleh berpuasa saat safar. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kharajna ma'an Nabi SAW fi ba'di asfarihi fi yaumin har, hatta yadha'a ar-rajulu yadahu 'ala ra'si min shiddatil har, wa ma fina sha'im illa ma kana minan Nabi SAW wa bani Rawahah." Kami pernah bersafar bersama Rasulullah SAW pada musim panas, sampai-sampai seseorang meletakkan tangannya di kepalanya gara-gara saking panasnya. Tidak ada yang berpuasa saat itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawaban yang kedua, kalau puasanya tidak menyulitkan, maka berpuasa lebih afdal. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakannya. Jawaban yang ketiga adalah karena lebih cepat selesai tanggung jawab daripada dia mengqadha nanti. Lebih cepat selesai tanggung jawab daripada dia mengqadha di lain hari. Jawaban yang keempat adalah yaitu berpuasa dengan kaum muslimin lebih mudah baginya daripada dia mengqadha di lain hari sendirian. Lebih baik dia puasa. Puasanya tidak capek, tidak letih, tidak sulit. Lebih baik dia berpuasa bersama kaum muslimin. Yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan lebih afdal daripada dia mengqadha di luar. Nah, itu 5 sebab mengapa kalau orang bersafar puasanya itu mudah, tidak sulit baginya, lebih baik dia berpuasa. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini.
Dan kebetulan ini pendapat jumhur lagi. Pendapat mayoritas para ulama. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan berbuka lebih afdal. Mazhab Hambali. Dan sebagian pendapat ulama salaf. Di antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Mereka berdua berkata, ar-rukhsatu afdal. Mengambil keringanan lebih afdal. Mengambil keringanan lebih afdal. Ini juga pendapatnya Sa'id bin Musayyab dari tabi'i. Amir bin Syarahil dari Sya'bi dari kalangan tabi'i, Mujahid, Qatadah, Al-Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawi, semuanya berpendapat bahwa al-fitru afdal. Bahwa berbuka lebih utama. Meskipun puasanya tidak menyulitkannya. Nah, mana yang pian pilih Ustaz? Sudah saya jawab tadi. Ya, sudah saya jawab tadi bahwasanya mereka berdalil dengan apa? Pendapat yang kedua ini. Mereka mengatakan, jadi ada orang bersafar bersama Rasulullah SAW. Lalu orang-orang mengerumuni seseorang. Kemudian menutupinya dengan kain. Lalu Rasulullah SAW bertanya, mahadha? Kenapa orang ini? Kemudian kata para sahabat, huwa sa'im. Orang ini berpuasa wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, laisa minal bir as-sawmu fis safar. Bukan dari kebajikan berpuasa saat safar. Nah, berarti ini ada kesulitan. Beda lagi masalahnya. Yang kita masalahkan apa tadi? Puasanya tidak menyulitkannya. Jadi saya lebih condong kepada pendapat. Puasa kalau tidak menyulitkan di dalam safar, maka lebih afdal berpuasa daripada berbuka. Karena ada sebagian orang memudah-mudahkan. Apalagi kadang-kadang pengantin hanyar. Kita safar yuk. Ini kalau buka kita. Ya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, permasalahan selanjutnya. Hukum puasa bagi orang musafir yang sulit untuk berpuasa. Jadi puasanya itu menyulitkan dia, memberatkan dia, sulit. Maka jawabannya adalah berbuka lebih afdal. Sama kayak tadi masalahnya, kayak sakit tadi. Berbuka lebih afdal. Kalau puasanya, safarnya malah membahayakannya kalau dia puasa bahaya saat safar, bahaya nyawanya dan seterusnya, maka wajib berbuka. Sama seperti sakit tadi. Ya, sama seperti sakit tadi. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian permasalahan safar lanjutnya adalah bagaimana hukum puasa orang yang safarnya terus menerus tanpa henti. Seperti siapa coba? Supir bis. Bahkan kadang Pak supir bis ini kata si bosnya, kamu ke sana ya. Berapa hari bos? Ke sana aja pokoknya. Enggak ada urusan. Siapa lagi seperti ini? Pilot pesawat atau nahkoda kapal, ABK kapal. Orang-orang yang sering bersafar ini bagaimana hukum puasanya? Maka jawabannya adalah selama dia musafir boleh berbuka. Walaupun sering safar. Ustadz kada kodok-kodok Ustadz. Nah itu urusan pian kita. Lain urusan urun. Yang penting kalau pian saat safar Ramadan boleh berbuka. Selama safar. Ya, kalau pian bersafar saat Ramadan maka boleh berbuka seperti misalkan pilot, kemudian masinis kereta, kemudian supir-supir taksi, supir-supir kontainer yang berjalan beberapa kota, beberapa negara, luar biasa. Maka boleh dia berbuka. Keumuman ayat Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Taib, masih berkaitan dengan hukum puasa bagi orang yang bersafar. Taib, apabila orang yang bersafar tidak berpuasa, apa yang wajib dia lakukan? Yang wajib dia lakukan adalah mengqadha di lain hari. Apabila seorang musafir tidak berpuasa di bulan Ramadan karena safarnya, maka wajib mengqadha di lain hari sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa dari kalian sakit
atau sedang bepergian, maka dia tidak berpuasa, maka dia mengqadha di lain hari. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan safar juga sama yang seperti saya sebutkan tadi. Orang bersafar dari pagi hari dan dia tidak berpuasa. Kemudian di siang hari sampai tidak safar lagi, sampai sudah di tempat tujuannya, dia mukim di situ. Maka apakah dia menahan sisa harinya, tidak makan, tidak minum, ataukah dia tetap berbuka? Maka jawabannya adalah jika orang musafir sampai ke tempat dia mukim di tengah hari bulan Ramadan dalam keadaan dia berbuka, dalam keadaan dia tidak berpuasa, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Dan kita lebih condong kepada pendapat apa tadi? Menahan atau tidak? Tidak menahan. Kenapa? Karena jawabannya nanti pun di lain hari dia juga apa? Dia juga mengqadha. Baik. Terakhir, permasalahan yang berkaitan dengan safar. Hukum berbuka bagi orang musafir apabila dia bersafar dengan sarana transportasi yang mudah. Pesawat, ya. Bahkan kalau ke Papua kan cuma 5-6 jam. Jadi ini cerita saya pernah ke Papua. Kemudian panitia di Papua bersyukur sekali. Alhamdulillah Ustaz untuk bisa datang. Ada sebagian ustadz yang kami undang, mereka nanya, berapa jam ke sini? Ya sekitar 7-8 jam. Ya mendingan saya umroh katanya. Nggak mau dakwah di Papua. Padahal menarik dakwah di Papua. Dan kalau antum ke sana bersyukurlah dengan keadaan Banjarmasin. Subhanallah. Baik, para ikhwan dirahmati Allah. Jadi jawabannya adalah walaupun bersafar dengan sarana transportasi yang nyaman, mudah, tidak menyulitkan, masih boleh berbuka puasa. Kenapa? Karena dia dalam keadaan apa? Safar. Nah, timbul pertanyaan terakhir. Jarak safarnya berapa Ustaz? Yang diperbolehkan kita berbuka. Jawabannya adalah dikembalikan kepada uruf. Apa itu uruf? Kebiasaan setempat. Dan ini pendapat yang lebih proporsional. Bukan dikembalikan kepada jarak 85-80 kilometer. Enggak. Yang lebih proporsional adalah dikembalikan kepada uruf. Kenapa? Coba bayangkan sekarang. Orang ke Jakarta, cek dari Banjarmasin ke Jakarta berapa kilo. Orang ke Jakarta, ya dari Banjarmasin naik pesawat, ratusan kilo. Ya tak? Tapi cuma 1 jam 40 menit. Apakah dinyatakan safar? Maka jawabannya iya. Kenapa? Berdasarkan uruf. Dan ini faedah saya dapatkan dari Fadilat Syekh Sa'ad bin Khaslan, Sa'ad al-Khathlan, seorang ulama besar, 1200-an 1200-an kilometer. Tapi cuma 1 jam 40 menit. Ya. Kalau dari Banjar 1 jam 40 menit sampai mana? Kalau ke Hulu. Binuang. Hah? Binuang safar lah sudah. 80-an. Nah. Jadi kembalikan ke uruf itu lebih proporsional dan lebih sesuai dengan dalil. Ya, lebih proporsional, lebih sesuai dengan dalil. Nah, ini para ikhwan. Baik. Kemudian sekarang permasalahan yang ketiga. Pembahasan ketiga, golongan yang diberikan keringanan tidak berpuasa yaitu orang tua renta atau yang disebut dengan lansia. Jawabannya adalah hukum berpuasa orang tua yang renta, laki-laki ataupun perempuan. Jawabannya boleh berbuka bagi laki-laki dan perempuan yang tua renta yang sudah tidak sanggup untuk berpuasa, boleh berbuka. Alhamdulillah. Ini keringanan Islam dan ini kemuliaan agama Islam. Ya, boleh berbuka. Dalilnya apa? Surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan
Orang yang tidak sanggup untuk berpuasa bayar fidyah. Satu kali makan kenyang untuk orang miskin. Satu kali makan kenyang untuk orang miskin. Dan juga berdasarkan penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsiri surah Al-Baqarah ayat 184 ini. Beliau mengatakan laisat bimansukhah. Ayat ini bukan mansukh hukumnya. Huwa syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yaumin miskina. Dia adalah seorang lelaki tua, perempuan tua yang kedua-duanya tidak sanggup untuk berpuasa. Maka mereka membayar fidyah dengan cara memberi makan kepada seorang miskin. Satu kali makan kenyang, setiap hari mereka tidak berpuasa. Ya, itu cara untuk puasanya orang yang sudah tidak sanggup berpuasa karena tua renta. Baik. Nah, kemudian permasalahan yang keempat, golongan yang diberi keringanan tidak berpuasa, keempat yaitu wanita hamil dan menyusui. Maka jawabannya adalah dibolehkan ya, tidak diwajibkan, dibolehkan bagi wanita hamil dan menyusui untuk berbuka di bulan Ramadan. Artinya begini, kalau wanita hamil dan menyusui mau berpuasa boleh nggak? Boleh. Boleh juga berbuka. Bahkan saya punya pengalaman umum di rumah. Beliau beberapa kali hamil bulan Ramadan. Dan sanggup alhamdulillah berpuasa di bulan Ramadan. Ya, tetapi malamnya ya makan yang berenergi, susu, kurma. Waktu itu kami masih di Arab Saudi. Besoknya puasa. Nah, ini pelajaran bagi wanita hamil dan menyusui. Apabila Anda hamil dan menyusui, maka pada saat itu asal hukumnya tetap berpuasa. Kalau tidak sanggup baru boleh berbuka. Paham ya? Atau bahasanya boleh berpuasa, boleh juga berbuka. Begitu. Jadi usahakan puasa dulu. Gak sanggup Ustaz. Sepertinya lemah nih hendak siup. Nah, berbuka. Karena ada sebagian yang mengeluh, Ustaz, tahun ini saya hamil. Tahun depan saya menyusui. Tahun depannya lagi hamil lagi. Tahun depannya lagi menyusui lagi. Kenapa bisa begitu? Karena suami kada diizinkan poligami, jadi ulun terus digarapnya. Akhirnya seperti ini. Kapan saya mengqadha'nya? Nah, nanti kita akan bahas masalah itu. Apa yang dilakukan oleh orang wanita hamil dan menyusui? Yang jelas seperti yang saya ungkap tadi bahwa wanita hamil dan menyusui dibolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Walaupun dia takut terhadap dirinya saja, atau takut terhadap janinnya saja, atau takut terhadap dua-duanya, dirinya dan janinnya. Kalau ulun sih kuat Ustaz, cuma bayinya bergarak-garak. Itu berarti takut kepada janinnya. Ya, takut kepada apa? Janinnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalilnya apa? Boleh berbuka ini. Hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Inna Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafiri syatras salah wa 'anil musafiri wal hamil wal murdi as-sama aw as-siyam. Sesungguhnya Allah azza wa jalla membebaskan atas orang musafir setengah salat. Artinya boleh mengqashar. Dan Allah juga membebaskan atas seorang musafir dan wanita hamil, wanita menyusui puasa. Jadi digandengkan ini, penggandengan ini nanti penting. Allah membebaskan bagi orang yang musafir, wanita hamil dan menyusui puasa. Boleh tidak berpuasa bagi orang musafir, bagi wanita hamil, bagi menyusui. Saya ingatkan sekali lagi, hadis ini terjadi penggandengan antara musafir, wanita hamil dan menyusui. Nanti itu hukumnya penting. Hadis ini penting nanti pada hukumnya. Taib. Sekarang masih berkaitan dengan wanita hamil dan menyusui. Apa yang harus dilakukan oleh wanita hamil dan menyusui kalau tidak berpuasa di bulan Ramadan? Di lain hari apa yang harus dilakukan? Apakah dia bayar fidyah seperti lelaki dan perempuan yang tua renta tadi? Seperti orang sakit yang kronis tahun menahun tidak sembuh tadi? Ataukah dia seperti musafir atau sakit yang akut
Yang datang tiba-tiba kemudian diharapkan kesembuhannya. Yang mana dia wajib mengqadha. Kalau yang ini dia wajib membayar apa tadi? Fidyah. Kalau yang ini wajib membayar qadha saja. Maka jawabannya wanita hamil dan menyusui laksana musafir. Karena tadi digandengkan. Allah membebaskan bagi orang musafir dan wanita hamil dan menyusui puasa. Para ulama mengatakan ini namanya dalalatul iqtiran, pendalilan secara penggandengan. Maka hukumnya kadang-kadang mengambil sama hukumnya. Musafir tidak berpuasa, hukumnya apa? Wajib mengqadha. Maka begitu juga wanita hamil dan menyusui tidak puasa, mengqadha. Kenapa? Karena digandengkan dalam satu hadis. Ya, digandengkan dalam satu hadis. Taib. Sekali lagi, baik ini karena dia takut terhadap dirinya tidak sanggup untuk berpuasa atau takut kepada janinnya. Karena kadang-kadang kalau kurang asupan makanan, sang janin bisa cacat, bisa kekurangan makanan dan seterusnya. Ini bahaya untuk janinnya. Walaupun dia takut terhadap dirinya atau terhadap janinnya atau terhadap dua-duanya. Maka pendapat yang kita lebih condong kepadanya, pendapat ulama adalah mengqadha saja, tidak membayar fidyah. Nah itu yang saya ucapkan tadi. Ustadz, tahun ini hamil, tahun depan menyusui. Sudah 2 bulan tuh, 30 hari misalkan. Tahun depan hamil pulang. Apabila ulun mengqadhanya, busiah mati. Maka yang seperti ini, kita katakan tetap dia wajib mengqadha selama mampu. Kalau perlu ditahan dulu suaminya tuh. Atau diizinkan poligami. Nah, itu ngaliham. Ya. Tahan dulu suaminya. Kalau benar-benar Ustadz enggak sanggup, Ustadz, lemah. Saya lemah sepanjang tahun lemah. Maka pada saat itu berarti berpindah dia dari hukum sakit yang akut bisa sembuh kepada hukum yang sakit kronis menahun. Sulit diharapkan kesembuhannya. Atau dikiaskan, dianalogikan seperti orang tua, renta, lansia, laki-laki dan perempuan tadi. Yang mana apa hukumnya? Dia harus bayar apa? Fidyah. Begitu ya, paham ya? Nah. Taib. Permasalahan selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sering terjadi nih. Hukum puasa bagi orang yang bekerja keras. Kerjanya berat, bekerja berat, bukan keras, bekerja berat, kerjanya berat. Apa hukum puasanya? Seperti apa? Kuli bangunan, kuli pasar, tukang becak, apalagi? Kuli pangkul, ya, kuli bakul, dan seterusnya lah. Yang berat-berat. Maka jawabannya pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang kerjanya berat, mereka tetap diwajibkan untuk berpuasa. Mereka tidak dianalogikan dengan orang sakit atau orang musafir. Berarti dari malam tetap wajib berpuasa. Dari malam tetap wajib berpuasa. Tetapi kalau di tengah hari bulan Ramadan dia saat puasa dan kerja berat tersebut dia tidak sanggup, maka boleh dia berbuka. Kenapa? Karena bahaya yang akan menimpanya. Terlalu lapar, terlalu haus. Ustadz nimun ulun kada buka, ulun mati. Buka wajib. Tapi dari awal tidak puasa dikarenakan atau dialasankan dia kerja berat, maka tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba saya bacakan perkataan ini bukan dari kantong saya. Ini bacakan perkataan dari kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah. Al-Muhtarif
al-muhtaj ila nafaqatihi alima annahu law ishtaghala bi hirfatihi yalhaquhu darar mubihun lil fitr yahrumu alaihi al-fitr qabla an yamrad kadza fil qunyah, yang artinya orang yang bekerja yang memerlukan untuk memberi nafkah kepada anak istrinya, kalau nggak bekerja dia nggak dapat duit, nggak bisa makan juga, maka dia mengetahui kalau dia bekerja maka dia akan dapat bahaya, maka ini boleh untuk berbuka. Artinya apa? Kerja dulu. Kalau seandainya berat, sulit, bahaya untuk dirinya, maka dia berbuka, tidak mengapa. Ya. Dan dia haram untuk berbuka sebelum sakit. Nah, ini perkataan. Dia haram untuk berbuka sebelum berbahaya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Begitu juga di dalam kitab Kashful Qina'. Berkata Al-Buhuti, berkata Abu Bakar Al-Ajurri, man sana'athu syaqah fa in khafa bis-shaum talafan aftara wa qadha. In darraka tarku san'ah fa in lam yadurruhu tarkuha athima bil fitr wa yatrukuha wa illam yantafi tadarrur bi tarkiha fala ithma alaihi bil fitri lil uzr. Yang artinya barang siapa yang gara-gara bekerja dia mendapatkan kesulitan, jika dia takut dengan puasanya itu kehancuran pada dirinya, berbuka dia. Dan dia mengqadha di lain hari. Tapi tetap dia dari awal berpuasa dulu. Jangan dari awal dia tidak berpuasa. Paham ya? Jika tidak membahayakannya, artinya kerjanya tidak membahayakannya, maka kalau dia meninggalkan puasa tersebut, dia berdosa karena berbuka. Ya, dia berdosa karena berbuka. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini sering ditanyakan nih, bahkan saya pernah dihujat dalam masanya. Ya. Coba nih Ustadz katanya, suruh ngebecak sekali. Saya masih ingat tuh di samping sini kita bikin video sama Rifqan TV. Samping sini bikin video, waktu itu masih ada bangun-bangun inilah, membangun ini. Saya bilang ambil video sekalian. Kita perlihatkan tukang-tukang itu. Saya bilang waktu itu bahwa meskipun tukang kuli bangunan, kalau seandainya bulan Ramadan tetap wajib puasa. Kecuali kalau seandainya dengan berpuasa tersebut dikhawatirkan dia pingsan, dikhawatirkan bahaya untuknya, maka dia boleh berbuka, bahkan wajib berbuka pada satu. Tetapi dari pagi dia tetap berpuasa. Tidak ada dalil yang membolehkan dia berbuka karena bekerja berat. Wah, itu banyak yang menghujat. Ustadz ini coba kita ajak jadi kuli pasar sekali deh. Itu zaman sekarang begitu Pak. Yang komen-komen berani-berani gitu. Dan ini termasuk daripada buruknya media sosial. Bahkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Masih mengatakan, saya tidak pernah melihat sebuah zaman yang ahli agamanya dicela, dihina, direndahkan lebih banyak daripada zaman sekarang. Melalui komentar-komentar. Berani-berani mengomentari dan seterusnya. Taib. Ini adalah yang ke-8. Baik. Yang ke-9. Perkara yang membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa. Saya akan sebutkan secara cepat saja ya, karena waktu. Perkara yang membatalkan puasa, dan ini perhatian kepada DKM Masjid. Insya Allah pekan depan terakhir kajian untuk Islam intensif pekan depan. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin ikut ujiannya, kita ada ujiannya ini Pak. Melalui Google Form, nanti bisa mengirimkan nomornya ke nomor DKM Masjid Imam Syafi'i. Ya, dan nanti ketika menjawab langsung ada nilainya. Ya, mudah-mudahan yang dapat hadiah, yang dapat 100 dapat hadiah. Mudah-mudahan. Ya. Kita kada tahu, mungkin umroh. Ya lah. Taib. Yang jelas, dan pekan depan insyaallah taala kita kajian umum.
sebagai penutup dengan tema berburu berkah Ramadan. Ya, jadi pekan depan, Rabu depan, penutup kajian Islam intensif dengan kajian umum dengan tema berburu berkah Ramadan. Taib. Adapun malam ini kita selesaikan apa saja yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum. Ini jelas, makan dan minum membatalkan puasa. Ya. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Surah Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minum sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam karena masuk waktu fajar. Tsumma atimmus syama ila lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Baik. Kemudian yang permasalahan selanjutnya adalah kalau ada orang sengaja pas puasa, di tengah puasa, makan dan minum, apa yang wajib bagi dia? Lakukan. Yang pertama, dia bertobat. Karena itu berdosa besar. Batal puasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, dia wajib mengqadha di lain hari puasanya itu. Yang ketiga, dia menahan. Misalkan, batal puasa jam 10, masuk warung sekadep jam 10. Maka pada saat itu dari jam 10 sampai maghrib, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tidak. Jadi nggak ada manfaat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Adapun makan dan minum yang karena lupa, maka sah puasanya. Asalkan bujuran kada ingat. Mun pura-pura kada ingat, jangan. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu apa hukum menelan ludah saat berpuasa? Jawabannya tidak membatalkan puasa. Taib. Apa hukum menelan? Apa sih yang makanan yang ada di tengah-tengah gigi itu apa ngarannya? Bahasa Banjarnya. Kesulitan. Sisa makanan lah. Sisa makanan yang ada di tengah-tengah gigi. Pas di tengah hari bulan Ramadan keluar sini. Ditaguk. Daging nggak pulang jawab Mas Dadi. Maka jawabannya adalah ya, yang seperti ini apabila dia makanan yang jelas makanan, batal puasanya. Yang jelas makanan, sisa daging atau apa, jelas batal puasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi ada Ustadz terasa tapi sedikit, kali mana dikeluarkannya? Maka jawabannya ijma' para ulama itu sah puasanya, tidak membatalkan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum orang yang tataguk batu saat puasa? Ini dijelaskan oleh para ulama harus menyebutkannya. Jawabannya adalah jika dia tertelan, orang yang berpuasa tertelan sesuatu yang tidak dimakan secara kebiasaan manusia, seperti koin, seperti batu, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini dia tetap berbuka. Batal puasanya. Batal puasanya. Sudah batu batal lah pulang. Subhanallah. Baik. Kemudian apa hukum menelan dahak? Jawabannya adalah hukum menelan dahak saat berpuasa jika tidak sampai kepada mulut. Jadi dahaknya itu sampai ke sini nih. Jadi dahaknya cuma di dalam tenggorokan, tidak dikeluarkan sampai mulut, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau seandainya sudah sampai mulut, terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala.
Ada yang mengatakan bahwa tidak batal. Ada yang mengatakan batal puasanya. Dan ini mazhab Syafi'i. Ya, makanya kalau di mazhab Syafi'i meludah terus karena tidak ditelan. Taib. Apa hukum merokok saat berpuasa? Maka jawabannya adalah merusak puasa. Ya. Hukum merokok saat berpuasa merusak puasa, dan ini adalah dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Kenapa? Li'anna dukhan lahu jirmun yanfudhu ilal jawb. Karena namanya, apalagi di zaman sekarang vape dan semisalnya, ulun kada tapi paham sekarang karena banyak sekali macam-macamnya. Karena dia ada semacam materi yang masuk ke dalam, ada semacam yang kawat dihirup. Pian merokok lah. Ada rasanya binanya tuh. Ya, ada rasanya tuh. Nah, ada rasanya itu yang tidak boleh. Ya, itu yang membatalkan puasa. Nah, taib. Terakhir, barang siapa yang bersahur setelah adzan subuh dalam keadaan kada sengaja. Ya, dalam keadaan kada sengaja. Dia meyakini bahwa ini masih malam. Ternyata adzan sudah 15 menit yang lalu. Maka bagaimana puasanya para ikhwah? Terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan puasanya sah, ada yang mengatakan puasanya tidak sah. Saya lebih condong kepada pendapat tidak sah. Dan ini mazhab fikih yang 4. Ya. Nah, itu yang berkaitan dengan pembatal puasa, makan dan minum. Yang kedua, pembatal puasa adalah berjima di siang hari bulan Ramadan. Nah, habis waktunya. Taib. Apa yang harus dilakukan kalau seandainya dia berjima dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan? Ustaz, berarti ada yang kada sengaja? Mungkin aja. Kada ingat? Mungkinlah enggak. Kada ingat? Itu dibicarakan oleh para ulama. Man nasya, barang siapa yang lupa menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan puasanya tetap sah, ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sah itu masa kada ingat jadwalnya. Kan dia penuh dengan niat. Taib. Yang jelas apabila dia berjima di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, maka dia wajib melakukan beberapa hal. Yang pertama, harus bayar kafarat. Kafaratnya adalah yang pertama yaitu memerdekakan budak. Kalau tidak sanggup, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua, dia wajib mengqadha di lain hari puasa tersebut. Yang ketiga, dia wajib bertaubat. Yang ketiga, dia wajib bertaubat. Baik. Selesai permasalahan tersebut. Sekarang, para ikhwan, yang keempat, dia wajib menjaga, menahan. Jadi misalkan, mohon maaf, dia bersetubuh jam 10 pagi. Maka selama itu tahan tuh sampai maghrib. Kada boleh makan, kada boleh minum. Haus tuh, haus, silakan tuh. Sehaus-hausnya. Ya, tidak boleh dia. Harus 4 itu. Taubat, mengqadha, bayar kafarat, kemudian apa lagi tadi? Menahan sampai akhir. Taib. Timbul permasalahan lagi. Barang siapa yang mengulang-ulang jima'nya dalam 1 hari. Pengantin hanyar mungkin. Jam 10. Kemudian ngena jam 2. Kena lagi jam 5 sebelum azan maghrib. Maka bagaimana ini kafaratnya? Ya. Apakah kafaratnya berarti 3 kali berarti 6 bulan, kan 2 bulan berturut-turut. Nah, paham ya? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya dia berjima berkali-kali di siang hari bulan Ramadan, kafaratnya cuma 1 kali. Memerdekakan 1 budak, atau kalau tidak sanggup apa?
berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, keluar mani di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Siapa yang keluar mani di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, maka batal puasanya, wajib mengqadha. Batal puasanya, wajib mengqadha. Baik. Baik itu dengan dia, mohon maaf ya, mengelus istrinya, mencium istrinya, atau melihat, terus-terus melihat, tanpa mengelus, tanpa mencium, tapi melihat, keluar juga. Hanya melihat aja, keluar. Saking ganalnya syahwatnya ini. Subhanallah. Ya. Ini harus poligami ini orang seperti ini. Belum pernah ketemu orang, Ustadz, subhanallah, pendakwah di daerah Sumatera. Ustadz, coba pegang tangan saya aja. Gonol, kemudian kuat benar. Ulun nih Ustadz, kalau istri haid, ulun gemetar. Makanya saya punya 3 istri. Mbah tuh ulun takoni, kalau 3-tiganya haid kayak apa? Ya, artinya para ikhwah, dunia poligami tidak semua laki-laki masuk. Ya. Mas Denny kelihatan aja kok gonol awak. Ya. Belum tentu kuat. Tidak semua. Yang paling utama kuat duitnya, kuat fisiknya, dan paling utama lagi, ini perhatikan, kuat perasaannya. Karena ulun rancak jadi wasit. Wallahi, ini wasit lebih menyulitkan daripada prakteknya. Yang satu gempuran kanan, kena gempuran kiri. Ustadz, padahkan lawan laki ulun kayak ini. Si laki, padahkan lawan bini ulun Ustadz kayak ini. Oke, apa kisah kita nih? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kenapa ke poligami kita nih? Taib. Hukum siapa yang tidur kemudian dia bermimpi basah di siang hari bulan Ramadan. Apakah batal atau tidak? Jawabannya tidak batal, puasanya sah. Hukum keluar madhi di siang hari bulan Ramadan, maka tidak membatalkan puasa. Dan ini mazhab Hanafi dan Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian pendapat Imam Ibnul Munzir, pendapat As-San'ani, pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena dia seperti kencing, kata para ulama. Kemudian juga tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia membatalkan puasa. Ini keluar madhi ya, madhi. Madhi itu apa? Cairan yang keluar sebelum mani. Karena dia sudah terangsang dan biasanya, mohon maaf, biasanya cairannya bening, tidak pekat dan tidak bau, tapi bening. Ini namanya madhi. Ada wadi. Jadi ada 3 cairan, mani, madhi, wadi. Wadi itu adalah cairan karena keletihan akhirnya keluar, atau karena mau kencing akhirnya keluar. Nah, itu namanya wadi. Dan madhi atau wadi ketika keluar saat berpuasa tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan adalah ketika keluar mani. Wallahu a'lam. Taib yang keempat yaitu apa? Muntah. Jika muntah dengan sengaja batal puasanya berdasarkan ijma. Ya. Atau berdasarkan pendapat para ulama kebanyakan rahimahumullahu ta'ala. Baik. Kemudian yang keenam, keluar darah haid dan nifas. Ini juga batal puasanya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah jika dia haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa. Nah. Baik. Kalau seandainya dia
haid di tengah hari bulan Ramadan. Ya, dia haid di tengah hari bulan Ramadan. Apakah dia wajib menahan sampai maghrib atau tidak? Jawabannya tidak, karena sudah tidak wajib lagi untuk berpuasa. Taib. Termasuk hal yang membatalkan puasa juga adalah yang keberapa ini? Yang keenam, yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Ini batal puasanya. Kemudian yang ketujuh, berniat berbuka, ini juga batal puasanya. Kemudian yang kedelapan adalah berbekam, ini juga batal puasanya. Nah, berbekam ini juga batal puasanya. Baik. Itu adapun kalau ada orang tidur di siang hari bulan Ramadan, seharianan tidur, maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia orang berpuasa, kemudian dia tidur sepanjang harinya, berbuka pas ada dipanggil mama setumat gitu. Din, ya mak, guring pulang sini. Teguring sepanjangan. Karena apa? Tidak tahu. Karena sakit, karena apa. Tapi dia puasa. Maka puasanya sah. Taib. Kalau seandainya benar-benar tidur tidak terbangun sama sekali, dari mulai subuh sampai maghrib, maka puasanya sah atau tidak? Ya, jawabannya adalah puasanya sah. Ada yang mengatakan tidak sah. Khilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ini yang bisa disampaikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Ingat besok pekan depan insyaallah pekan yang terakhir kita masuk ke dalam kajian Islam intensif dan seputar pembahasan fikih puasa, dengan kajian umum kita tutup yaitu dengan berburu berkah Ramadan. Berburu berkah Ramadan. Nah, mohon izin kita baca pertanyaan beberapa poin. Ini saya dahulukan yang menulis di sini. Bagaimana sikap yang benar ketika suami kita puasa bid'ah, sedangkan puasa wajibnya ada berhutang, kada dibayar, dan dia minta banguni sahur, dan kada ulun kawani berbuka. Tapi kada ulun banguni karena ulun sangkal, mengambil dalil cari aman. Tidak boleh tolong menolong dalam ketaatan, dan ketaatan kepada laki kada mukhlah. Maksudnya apa? Kada mutlak. Taib. Maksudnya mungkin begini, langsung aja puasa nisfu Sya'ban. Puasa nisfu Sya'ban itu puasa bid'ah. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya bahkan hadis palsu. Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Ini hadis palsu. Jika pada malam pertengahan bulan Sya'ban, maka beribadahlah di malam harinya dan berpuasalah pada pagi harinya. Ini puasa yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menganjurkan wajib mendatangkan dalil yang sahih dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Puasa yang kadang-kadang berdasarkan hadis sahih tidak semasyhur nisfu Sya'ban. Seperti puasa Arafah, puasa Asyura, padahal pahalanya besar. Kenapa puasa yang tidak ada dalil sahihnya, tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak juga para sahabat, dilakukan dan masyhur di tengah kita? Ini sangat menyedihkan. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh tolong menolong di dalam kemaksiatan. Maka lebih baik seorang istri menasihati suaminya, jika ingin berpuasa, puasa sunnah saja. Tidak usah berpuasa khusus nisfu Sya'ban. Tidak ada dalil puasa khusus nisfu Sya'ban. Tidak ada dalil puasa khusus nisfu Sya'ban. Kalaupun ada dalilnya tidak sahih. Bahkan sebagian ada yang palsu.
lemah sekali, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum untuk beramal. Kemudian belum dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Maka tidak boleh tolong menolong. Dan ketaatan, perhatikan Pak Niko. Bagi para istri perhatikan, ketaatan kepada suami bagi seorang istri tidak mutlak. Ketaatan kepada seorang suami hanya di dalam perkara yang ma'ruf. Yang tidak ma'ruf tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk seorang makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada orang ingin pas nisfu Sya'ban kemarin, hari apa itu? Kemarin kah? Hah? Hari Selasa. Kalau misalkan bertepatan hari Senin, bertepatan hari Kamis dan dia ingin berpuasa, silahkan. Atau kalau memang itu kebiasaan dia berpuasa, maka silahkan saja. Ya, tetapi mengkhususkan puasa nisfu Sya'ban memerlukan dalil dan contoh dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum menggunakan obat kumur saat siang hari saat berpuasa? Biasanya orang-orang yang saya sebutkan dalil-dalil seperti tadi, ya paling tuduhannya dasar Wahabi. Tuduhan paling gampang. Atau kurang baca nih si Udin. Nah, paling begitu-gitu aja. Bagaimana hukum menggunakan obat kumur saat siang hari saat berpuasa? Jawabannya boleh, asalkan tidak terkena tenggorokan. Termasuk di dalamnya nanti kita akan sebutkan besok hari, pekan depan, menggosok gigi dengan pasta gigi dan berkumur-kumur dengan mouthwash, ya, obat kumur, obat basuh mulut. Boleh, asalkan tidak terkena tenggorokan. Bolehnya kapan Ustaz? Sebelum zuhur atau setelah zuhur? Kapan saja. Yang mengatakan boleh di pagi hari, tidak boleh setelah zuhur, mereka mengatakan bahwasanya kita ini, bau mulut kita yang sedang berpuasa lebih disukai oleh Allah dibandingkan minyak wangi misik. Maka kita harus pertahankan bau mulut tersebut. Makanya sidin kada menggosok-gosok gigi. Maka jawabannya Nabi Muhammad SAW bersiwak. Dan ini menunjukkan membersihkan mulut. Dan siwak bisa disamakan dengan sikat gigi tujuannya. Kemudian hadis yang menunjukkan la khalufa min sha'im atyabu indana min rihil misik. Bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih disukai oleh Allah, lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Itu bukan berarti kita menjaga bau mulut, enggak. Tapi memang orang yang sedang berpuasa karena di dalam dirinya sedang terjadi detoksifikasi akibat puasa, maka keluar bau mulutnya. Ya, bukan karena dia sedang berpuasa, bukan kemudian kita jaga bau mulutnya, enggak. Tapi karena memang itu sudah sewajarnya orang yang sedang berpuasa keluar bau mulutnya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Apa hukumnya nonton film dewasa atau porno? Apakah sholat diterima? Terlebih lagi dilakukan saat malam hari dan besoknya berpuasa. Jawabannya adalah orang yang melakukan maksiat lalu dia sholat, maka sholatnya jika mengumpulkan syarat, kewajiban, dan rukunnya, sholatnya sah secara hukum fikih. Masalah diterima atau tidak diterima urusan siapa? Allah. Ya, seperti itu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa Ustadz sholatnya tidak mencegahnya untuk melihat yang haram? Banyak sebabnya. Jawabannya salah satunya adalah mungkin sholatnya tidak khusyuk. Mungkin sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Mungkin sholatnya tidak ikhlas. Sehingga tidak menghasilkan faidah sholat. Yang berbunyi inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian, saya pernah ingin nulis status gini.
Mungkin malam ini saya tulis. Ada sebagian orang tidak mau sholat. Orang yang sholat aja korupsi, kenapa saya harus sholat? Orang yang sholat saja tidak jujur, kenapa harus saya sholat? Orang yang sholat saja tidak sesuai dengan kesepakatan, kenapa harus saya sholat? Ini sering ini terjadi, ini saya singgung ya, terang-terangan. Yang kerja di TK ini, SD, pesantren-pesantren, hati-hati. Ya. Masuk baik-baik, keluarlah baik-baik. Selesaikan kontrakmu dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang kita kerja di tempat umum, kita tidak berani serampangan seperti itu. Tidak beradab. Belum habis kontraknya, sudah kabur ke sana kemari. Enggak boleh ya. Nah, ada sebagian orang mengatakan, itu yang sholat saja enggak jujur. Enggak sesuai dengan kesepakatan. Tidak sesuai di atas kontrak. Ngapain saya sholat? Jawabannya mudah. Jawabannya begini. Kewajiban sholat tetap wajib. Dan meskipun perilaku orang-orang yang sholat menyimpang. Tidak ada kaitannya kewajiban sholat dengan perilaku orang yang menyimpang. Paham nggak? Tidak ada kaitannya. Kewajiban sholat tetap wajib. Karena ada sebagian orang, saya pernah diperlihatkan, nih Ustaz, coba bantah nih Ustaz. Dia nggak mau sholat karena yang sholat juga nggak adab. Lagi ngobrol main HP. Korupsi. Tidak punya rasa takut. Padahal dia sholat, ahli masjid kadang-kadang. Maka jawabannya adalah kewajiban sholat tidak terpengaruh dengan perilaku orang-orang yang sholat. Paham nggak maksud saya? Tetap wajib sholatnya. Nah, kemudian para ikhwan, sama juga dia mengatakan terlebih lagi dilakukan saat malam hari dan besoknya berpuasa. Jawabannya, puasanya selama melaksanakan syarat rukun dan kewajiban sah secara hukum fikih. Adapun dia menonton di malam hari hal-hal yang diharamkan, maka dia berdosa. Ya, apakah puasanya diterima? Jawabannya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Cuma semestinya orang yang sholat, orang yang berpuasa sangat berpengaruh kepada ketaatannya, kepada takutnya untuk melaksanakan hal yang diharamkan. Wallahu a'lam. Dan saya berpesan ini pada ikhwah ya. Ini pengalaman. Saya ngurus anak-anak ya, banyak pengalaman. Jangan dibiarkan anak-anak kecil dari mulai SD, perhatikan, dengan HP dan sembarangan melihat yang diharamkan. Itu dia akan kecanduan sampai nanti dia umur SMP, SMA. Meskipun dia menghafal Quran. Dan itu sangat berpengaruh dengan kelakuannya di pesantren ataupun di lembaga pendidikan. Tontonan yang membuat anak tersebut, mohon maaf, masturbasi. Tontonan yang membuat anak tersebut melakukan hal-hal yang diharamkan. Tontonan. Dan itu tontonan dari mulai semenjak dini, hati-hati. Karena kita berhadapan dengan zaman yang anak-anak bisa melihat hal yang haram dari mulai semenjak dini. Hati-hati yang punya anak-anak, ya, agar kita tidak mudah, kelak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini menikah bukan hanya urusan menikah selesai, punya anak selesai, enggak. Ada tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Terakhir, kalau sengaja tidak mandi wajib dan sengaja meninggalkan sholat, gimana? Sah tidak? Mandi wajibnya pas mau berbuka puasa saja, sholatnya pun sesudah buka puasa. Nah ini maksudnya apa? Paham pertanyaannya Pak? Puasa tapi tidak sholat. Jawabannya adalah saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan tidak sah puasanya. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka perihal salat. Kami orang Islam, mereka orang kafir perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Hadis riwayat Muslim. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan, kekufuran adalah meninggalkan sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat, nggak ada jarak lagi antara kesyirikan, kekufuran.
Kalau sudah syirik dan kufur, maka tidak sah amalan ibadahnya. Ini pendapat yang kita lebih condong kepadanya. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan bahwa puasanya tetap sah. Tapi saya lebih condong kepada pendapat mengatakan bahwa puasanya tidak sah. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Nah, satu lagi, ada pertanyaan langsung ini. Bagaimana cara menghadapi orang toksik dan problematik yang apabila dikawani mengalihi, kada dikawani menyambati? Kalau di lingkungan kami ada acara, sidin itu dibawai kada rami, kada dibawai koar-koar sana sini. Rasanya kami selalu salah di matanya, dibaiki malah menjadi-jadi, dilawani malah merasa terzalimi, dinasehati merasa benar tersendiri. Banyak teman-teman yang kalau bicara sama sidin curhat merasa tersakiti. Kata-katanya macam manis di mulut, lain di hati. Sampai suatu ketika bertemu teman baik hati yang bilang supaya menjauhi, jangan peduli. Daripada merusak hati karena kalau berteman bakal kesal lagi. Jadi ini mau olah pertanyaan sambil mau olah pantun bilangnya nih. Jadi apakah saya boleh menjauhi dan tidak berteman lagi? Karena ternyata banyak juga teman-teman lain yang tidak suka bermasalah dengan sidin. Ini tidak 2, 3, atau 4 orang lagi. Karena sidin sepertinya ada bermasalah dengan hati. Iri yang dibalut kalimat syar'i ujung-ujungnya menyinggung sana sini. Seolah-olah sidin yang paling suci. Yang bermasalah dengan sidin seperti orang yang hina dina, penuh dosa dan tak ampuni. Padahal sidin yang haus validasi. Batasan usia untuk kriteria lansia dari sisi syariah apakah ada Ustadz? Haid 10 hari apakah bayar fidyah atau bayar hutang puasa saja nantinya setelah bulan Ramadan? Yang II dulu kita jawab nih. Maka jawabannya pada ikhwah, perhatikan baik-baik. Antara dua kita memilih. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun minal mu'min alladhi la yukhalitin nas wa la yasbir ala adahu." Orang beriman yang bergaul dengan manusia dan sabar saat bergaul itu lebih baik daripada yang tidak bergaul. Tetapi berarti tidak bergaul boleh daripada nanti menggibah, daripada nanti menamimah dan seterusnya. Jadi silahkan pilih antara bergaul tapi sabar. Jangan sampai jadi II tadi. Ya, atau dia tidak bergaul, ya sudah, tidak bergaul. Jangan sampai dilihat statusnya. Orang tuh kadang heran, ada orang sakit hati gara status orang lain. Padahal ngaran sidin kada disebut dalam status itu. Kenapa sakit hati? Ini perasa benar berarti orang. Ya, bawa perasaan benar berarti. Ya, jangan sering-sering lihat status orang lain. Itu media sosial, apalagi di bulan Ramadan nih. Saya berpesan, kurang-kurangi main media sosial, scroll. Ya, melihat acil-acil begoyang, scroll. Habis puasanya subhanallah. Habis pahala puasanya. Ya. Ini yang kebiasaan, habis pahala puasanya. Apa faedahnya? Cuma sekedar melihat. Melihat. Mbah tuh guring di gabini, kenapa yang nyata kayak ini? Sedangkan yang kada nyata kayak ini. Kenapa? Karena kita kebiasaan dengan maksiat. Akhirnya yang halal menjadi tidak nikmat. Nih, catat baik. Kebiasaan melihat yang maksiat, akhirnya istri yang halal menjadi tidak nikmat. Nah, itu kata-kata hari ini tuh. Wallahu a'lam. Batasan usia atau kriteria lansia dari sisi syar'i. Ya, lansia berarti orang-orang yang sudah tidak sanggup untuk berpuasa. Itu batasannya. Ya, wallahu a'lam. Bisa dari 60 ke 70. Tapi tidak ada batasan itu ya. Itu dari saya. Atau 60 ke 80 bisa seperti itu. Haid 10 hari apa bayar fidyah atau bayar hutang puasa saja? Maka jawabannya bayar hutang puasa. Ya, jangan pengoler. Bayar hutang puasa. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sampai jam 9 ya. Karena memang adzannya isyanya cepat, landung ya, lama. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.